Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota, Tribunnews Kompas Gramedia Group. Kali ini saya bersama dengan Bunda Siti Nurhadijah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda ini sebagai putri dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Gitu. Bun, sehat? Abah sehat juga? Alhamdulillah sehat. Berkat doa semua masyarakat Indonesia. Beliau sehat dan tetap bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas negara untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama Pak Jokowi. Ya. Bun, ini belum lama ini sama Abah tuh nyekar ke ini ya, Raden Arya Wangsakara ya, pendiri Tangerang ini. Iya, beberapa waktu yang lalu ya berziarah karena itu memang leluhur kami ya. Tentu semangat ya, hikmah dari kita berziarah mengingatkan kita kembali untuk mengingat nilai-nilai yang ditanamkan oleh leluhur kami untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Aku penasaran nih, runutan sejarahnya itu kayak gimana sih silsilahnya dari ini Bunda, Abah, sama Raden Arya Wangsakara? Pangeran Arya Wangsakara itu orang sebut dengan Pangeran Wiraraja II. Ayahnya itu namanya Wiraraja I. Pangeran Wiraraja I ini adalah putra dari Pangeran Sumedang Larang, kita sebut dengan Kesadulun. Kesadulun ini adalah penguasa Sumedang Larang ya, yang memiliki kuasa sekitar Sungai Cisadane dan Cipamali ya. Nah, Arya Wangsakara ini punya 3 putra. Arya Wangsakaranya ada yang namanya Yudhagara, ya, ada Reksanegara yang ada di Karawang itu. Kemudian ada Wiranegara. Nah, Wiranegara ini ada nama ulamanya namanya Syekh Ciliwulung. Nah, Syekh Ciliwulung ini adalah kakek ya, kakek dari Abah. Syekh Ciliwulung ini yang dimakamkan di sini di mana ini di dekat sungai Ciliwulung ini, dekat sungai Cisadane sini di Kabupaten Tangerang. Di Kresek tuh, desa Kresek, tempat lahirnya Abah itu. Ya. Nah, Syekh Ciliwulung ini punya putri namanya Ratu Fatimah. Nah, Ratu Fatimah ini menikah dengan Raden Mahmud, keturunan dari Banten dan juga Cirebon, Maulana Syarif Hidayatullah. Nah, punya anak itu ada beberapa ulama, namanya Syekh Hasan Basri. Kemudian ada Syekh Ibrahim, ya. Syekh Ibrahim, ada Syekh Alim, lalu ada namanya Nyai Ratu Kanisa, ya. Baru kemudian ada putranya lagi namanya Kiai Haji Abdullah. Nah, ini adalah kakek ya, kakek itu buyut berarti. Syekh Ciliwulung itu buyut ya. Ini kakeknya Abah namanya Kiai Abdullah. Nah, Kiai Abdullah ini kemudian punya anak namanya Kiai Amin. Makanya Abah itu namanya Ma'ruf Amin. Nah, Amin ini adalah putra dari Kiai Abdullah. Itu generasi keberapa sih sebenarnya? 12. Kalau ke Abah ya. Ya. Kalau ke saya ya 13 atau 14 gitu. Gitu. Oke, siap. Oke, Bunda kan udah sering banget menghiasi media-media layar kaca, media elektronik segala macam nih. Apalagi pencalonan ini sebagai wali kota Tangerang Selatan ya. Apa silsilah itu menjadi fakta silsilah itu jadi Bunda buat maju gitu? Ya pastilah. Itu kan bagian dari salah satu yang mendorong saya untuk mengikuti Pilwakot ini ya, sebagai putra daerah ya. Saya ini putra daerah karena kan buyut saya orang dari sini ya. Itu juga bagian dari semangat saya untuk bagaimana melanjutkan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh leluhur saya, mbah buyut saya Arya Wangsakara ya. Dan Tangsel ini kan bagian sebetulnya, dulunya itu bagian dari Tangerang ya. Ya, tentu ikatan emosional itu yang menarik begitu kuat ya, keikutsertaan saya di Pilwakot Kota Tangerang Selatan ini ya. Jadi bukan satu hal yang aneh sebetulnya ya, kalau kemudian saya datang ke Kota Tangerang Selatan ini untuk ikut bersama-sama berkontestasi, bukan berkonfrontasi loh ya. Ini berkontestasi
menyampaikan, mengkomunikasikan gagasan-gagasan bagaimana kota Tangerang Selatan ke depan bisa lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Dan yang paling penting saya ingin Tangsel itu karena dia permata untuk saya, ya, untuk Banten dan Indonesia, dia harus menjadi kota yang berkelas dunia. Nah, ini yang penting. Aku penasaran Bunda, mau tahu peranan dari Arya Wangsakara itu pada zamannya bagaimana sih? Ya pasti beliau ikut memperjuangkan kemerdekaan ya, karena itu bagian tahun 1600-an itu ya, 1640 itu kalau tidak salah itu ya. Persisnya saya tidak begitu apa, tapi 1600-an. Pangeran Arya Wangsakara itu datang ke Tangerang bersama Pangeran Surya Diwangsa II dan Pangeran Arya Santika itu dalam kondisi yang wilayah itu sedang tidak begitu mereka tidak ingin tunduk kepada kerajaan Mataram pada saat itu ya, yang memang menguasai Sumedang Larang waktu itu di sana, sehingga mereka datang ke kota Tangerang, ke Tangerang. Nah di sana mereka membangun wilayah baru yang kita sebut dengan Tangerang itu, membangun wilayah baru ya, sekaligus mereka ingin membantu perekonomian Kesultanan Banten. Itu bagian yang kemudian dibuka wilayah baru yang dibuka oleh Pangeran Arya Wangsakara bersama tadi Pangeran Surya Diwangsa dan Arya Santika tadi. Itu melakukan yang saat itu memang sedang mau dijajah oleh Belanda. VOC pada saat ini menguasai perekonomian masyarakat Banten di sana ya. Yang tentu pas itu merugikan Kesultanan Banten, sehingga Pangeran Arya Wangsakara melakukan perlawanan, mengajak seluruh masyarakat di wilayah Tangerang itu sudah melakukan perlawanan agar mereka tidak dikuasai secara ekonomi oleh para penjajah. Nah, itu juga yang mendorong saya meneruskan, ya, jangan sampai ya ini kemudian Tangerang ya pada saat itu dikuasai oleh VOC yang saat itu perlawanannya di wilayah Tiga Raksa itu. Pusat perlawanan VOC itu di Tiga Raksa. Dia dikenal ya Pangeran Arya Wangsakara ini sebagai sosok pemimpin yang mampu menggerakkan. Dia itu muharib yang mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perlawanan ya terhadap pasukan Belanda. Dan dia memimpin langsung pertempuran itu ya tanpa rasa takut. Ya, meskipun dalam kondisi yang terbatas, tidak seperti Belanda ya, yang tentu memiliki senjata yang lengkap. Kemudian kerjasama itu terjalin dengan cukup baik dengan Kesultanan Banten ya. Dia memperkuat pasukannya. Arya Wangsakara ini kemudian juga mengirim para calon tumenggung dari Lekong menghadap ke Banten untuk dilatih keterampilan militer ya. Itu juga kemudian mengirim orang-orang dari Tangerang itu untuk berlatih militer dan strategi perang ya di bawah bimbingan Senopati Banten. Jadi tidak hanya mampu menggerakkan, tapi kemudian dia mendorong generasi-generasi ya para temenggung itu untuk memiliki kemampuan militer dan juga strategi militer. Ya. Kemudian juga dia memprakarsai ya berdirinya benteng Pager atau Pager Endeng atau Grendeng. Iya. Orang sebutnya Tengger ya, itu kemudian jadi bahasa Tangerang itu ya. Di Lempong Sumedang ya. Jadi setelah pendirian benteng Ketengger, namanya Ketengger itu di sebelah barat Cisadane, kemudian perang melawan Belanda itu terjadi lagi. Terus dia melakukan perlawanan ya. Ya itu. Dan akhirnya wafat di Ciledug itu ya Bunda ya? Iya, dia wafat di Ciledug pada saat melakukan pertempuran di sana. Oke, mohon izin nih Bunda, saya menarik apa statement dari Bunda, Tangerang Selatan mau ke dunia lah ya, mendunia. Nah, dari korelasi tadi obrolan kita ini ya, apa gagasan yang ingin Bunda kedepankan biar Tangsel ini go internasional? Berkelas dunia itu indikatornya bahwa Tangerang ini harus menjadi kota yang organik, kota yang tumbuh secara alamiah. Ada keseimbangan antara kemajuan dan kearifan lokalnya. Jangan sampai maju tapi tertinggal kearifan lokalnya, sehingga tidak punya jalur juga. Bagaimana berkelas dunia itu ketika kota yang organik ini mampu memiliki keunikan,
keunikan, kemudian juga keindahan dan juga kekuatan. Ya, kekuatan karena dia punya jati diri. Nah, ini yang paling penting. Berkarakter itu. Berkarakter sebagai kota yang sehingga orang mengenali Tangsel itu sesuai dengan keberadaan jati dirinya. Ya. Tangsel sebagai kota yang memiliki jati diri sebagai kota yang religius, ya kan? Ya. Kota yang memiliki kemajuan, ya, kemodernan, tapi juga memiliki kearifan lokal, ya, dan juga keindahan yang mampu menarik, ya, menarik banyak orang untuk bisa melihat Tangsel sebagai sebuah kota yang betul-betul maju dan memiliki kekhasan. Apa itu gagasan Bu? Saya mau misalnya yang intinya apa gitu, yang ditawarkan sama Bunda di Tugu Internasional. Ya, kota Tangerang Selatan ini kita harapkan menjadi kota yang memiliki ciri-ciri tidak hanya organik, tapi juga dia punya kota yang maju, memiliki transportasi publik, ya, sebagai pergeseran penduduk yang nyaman. Ini penting, ya. Dia juga mampu mendorong generasi-generasi entrepreneurship, ya, yang bisa menumbuhkan inovasi kreativitas dengan keunikan dan kekuatan sebagai sebuah kota. Ini penting. Entrepreneurship ini harus tumbuh. Jangan sampai orang berbondong-bondong, terutama generasi muda berbondong-bondong hanya ingin jadi pegawai, tapi menumbuhkan entrepreneurship baru, ya, yang bisa memunculkan jati diri kota, dan juga bisa membangun kawasan ekonomi rakyat yang tematik, yang bisa menonjolkan potensi-potensi masyarakat kota. Daya saing gitu. Iya, dan punya kemandirian ekonomi dan juga mampu berkompetisi di pasar-pasar gula. Balik lagi ke area Wongsakarat, Bunda. Ini kan silsilahnya Bunda, ada leluhurnya di sini. Saya mau nanya, apa itu diuntungkan gitu Bunda dengan isu itu, dengan fakta itu? Ya, itu keberkahan lah, keberkahan. Yang pasti saya ingin meneruskan semangat perjuangan beliau, bagaimana dia berupaya membebaskan masyarakat dari penjajahan, ya. Penjajahan itu kan tidak harus ada penjajahnya datang, tapi penjajahan dari keterbatasan diri, ya kan? Bahwa masyarakat itu harus keluar melakukan perubahan, ya, merdeka untuk membangun diri dan kotanya, ya, tidak boleh terintimidasi secara ekonomi, tapi mampu membangkitkan, ya, gairah, ya, ekonomi kerakyatan yang ada di kota Tangerang Selatan. Itu yang saya dorong, makanya ekonomi kerakyatan yang ini kita angkat, ya. Maka ide besar di dalam visi itu kita ingin ke depan bisa membangun kawasan ekonomi rakyat, kawasan ekonomi digital. Nah, itu yang kita maksud dengan kota berkelas dunia tadi, membangun klaster ekonomi rakyat. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir Bunda nih. Pilkada Tangerang Selatan lagi hangat-hangatnya Bunda. Calon-calon udah bermunculan gitu. Dan prediksi itu berlangsung ketat ya Bunda. Ya. Saya mau nanya apa persiapan Bunda itu? Bunda kan punya berbagai program kayak misalnya sejuk atau ngampung tadi ya, bisa dijelaskan Bunda? Saya ingin menjelaskan satu hal ya, bahwa kota berkelas dunia tadi saya sampaikan itu lebih menitik beratkan pada human development, bagaimana membangun human manusianya, capital manusianya. Bahwa ketika SDM itu ya? ketika pembangunan kota ini dilakukan, ini difokuskan pada satu pembangunan yang tidak hanya sekedar dibangun tanpa sikap, ya, tapi juga nilai.
Berkelas dunia itu ketika ya pemerintah daerah menempatkan masyarakat ya, sebagai fokus utama, ya, fokus utama pembangunan atau people centered development. Nah ini sebuah kota yang ekonominya itu berkembang pesat, kemudian masyarakatnya ini berkualitas, tapi kalau dia tercerabut dari akar budayanya, ketika sistem pendidikan yang melahirkan manusia berkepribadian itu dan tidak mudah diombang-ambing oleh desas-desus, hoak yang meresahkan ketenangan dalam kehidupan sosial, itu saya anggap sebagai kota yang mampu membangun kotanya sebagai kota yang berkelas tinggi. Ya. Itu sebetulnya ya yang kita ingin sampaikan, bahwa kontestasi pilwakot ini atau pilkada ini itu tidak boleh tidak ya arahnya bagaimana membangun kota Tangerang Selatan yang nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang fokus pada kepentingan masyarakat, ya people focus. Nah, kira-kira itu yang kita harapkan dari pilkada nanti. Jangan sampai cuma sekedar melakukan proses demokrasi tanpa kemudian memperkuat nilai-nilai membangun pemerintahan atau melahirkan pemimpin-pemimpin yang people focus, yang mengarah pada kepentingan masyarakat. Itu strateginya pun itu apa bisa dikasih tahu, dibocorin pun, kayak misalnya ngampung gitu kan, kayak sejuk nanam pohon gitu. Nah karena kita memang ingin menjadi pemimpin ya, dan kita harapkan nanti pemerintah kota yang public fokus, tentu kita harus tahu apa sebetulnya diinginkan Akarnya. diinginkan oleh masyarakat. Jadi kita nggak mau vote-nya aja, bukan cuma pilihan, tapi voice itu kan suara harapan masyarakat. Kenapa kemudian saya ngampung tiap hari mau mendengarkan apa sih maunya, Aspirasi langsung masuk. aspirasinya itu yang sebetulnya harus dibawa untuk bisa mewujudkan tadi pemerintahan yang people focus gitu. Kalau sudah itu insya Allah ya ini kota akan menjadi kota yang berkelas dunia, Permata. permata ya, tidak hanya Banten tapi juga Indonesia ya. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak nih Bunda waktunya nih. Sama-sama. Sibuk nih. Oke, kita akhiri obrolan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.